Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Yohanes 18 ayatnya yang keempat. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Pengorbanan yang mulia. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus terjadi setelah dari Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus sedang mengambil waktu pribadinya untuk berdoa, berbicara dengan Allah Bapa karena pergumulannya yang demikian berat. Dan seusai Tuhan Yesus berdoa, ia mengajak murid-muridnya yang berada tidak terlalu jauh darinya untuk pergi. Tetapi apa yang terjadi? Datanglah sepasukan prajurit membawa lentera, suluh dan senjata untuk menangkap Tuhan Yesus. Pasukan prajurit ini adalah orang-orang yang diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang tidak menyukai Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus mengajar dan melakukan mukjizat. Lalu apa yang akan kita renungkan bersama melalui peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan ditangkap. Jemaat Tuhan, jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita seperti kecelakaan atau dijahati oleh orang lain, dan kita tahu bahwa sesuatu itu akan terjadi kepada kita, maka apa yang akan kita lakukan? Tentu kita dengan berbagai usaha akan memilih untuk menghindari keadaan itu, menghindari orang-orang yang menyebabkan kita berada di keadaan itu. Bahkan mungkin kita akan lari sejauh mungkin atau bersembunyi dari orang-orang itu. Hanya kali ini Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sudah tahu bahwa ia akan ditangkap, ia akan menderita, malah memilih untuk menghadapi kondisi itu. Tuhan Yesus memilih untuk menghadapi orang-orang yang menangkap dirinya tanpa perlawanan sedikit pun. Bahkan ia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Seperti ayat yang telah kita baca tadi bersama-sama. Padahal Tuhan Yesus baru saja selesai berdoa. Ia bisa saja melawan, bahkan meminta kepada Allah Bapa di surga untuk mengirimkan agar menghadapi orang-orang yang akan menangkapnya. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Dengan Tuhan Yesus taat menjalani proses penangkapan hingga menderita bahkan disalib, maka kita orang-orang berdosa ini dapat diselamatkan. Mari kita melihat bersama dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-7 dan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Yesaya 53 ayat yang ke-7 berkata, "Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya." 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." Tuhan Yesus memilih taat kepada Allah Bapa agar kita, anak-anak yang percaya kepadanya, dapat diselamatkan. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang rela berkorban, rela menderita demi kita yang berdosa ini. Ia menanggung hukuman yang seharusnya adalah hukuman kita. Bahkan dalam penderitaan Tuhan Yesus, ada yang tidak kalah menyakitkan, adalah pengkhianatan
yang dilakukan oleh salah satu dari ke-12 muridnya, yaitu Yudas Iskariot, yang selama kurang lebih 3 tahun makan bersama, tidur bersama, mengajar dan mengikuti Tuhan Yesus dalam melakukan mujizat di mana saja. Bahkan Tuhan Yesus memperlakukannya sama seperti murid-murid lainnya. Tetapi sayang, Yudas tetap memilih untuk menjual Tuhan Yesus dengan 33 keping perak. Meskipun memang apa yang dilakukan oleh Yudas ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, tetapi ini adalah salah satu penderitaan yang harus diterima oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah pengorbanan yang mahal. Tidak ada pengorbanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan ini. Maka sungguh malang bagi kita jika sampai dengan saat ini kita belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena pengorbanan yang mendatangkan keselamatan itu tidak kita dapatkan. Tapi bersyukurlah jika di antara kita sudah ada yang mengambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka kita telah menerima pengorbanan yang mulia itu. Pengorbanan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Keselamatan kekal. Mari di momen-momen ini kita mulai merenungkan tentang penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Dan kita benar-benar mengambil keputusan yang tepat untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jangan sampai momen Paskah ini berlalu begitu saja tanpa kita mengambil keputusan yang tepat untuk percaya kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami boleh dibawa kepada momen untuk mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Mengingat akan penderitaan-penderitaan yang Engkau rasakan demi kami orang-orang berdosa. Tuhan, kami mengakui bahwa karena dosa kamilah Engkau harus menerima penderitaan, Engkau harus mengorbankan diri-Mu Tuhan. Sungguh pengorbanan yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, di kesempatan ini, jika Engkau dapati di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka biarlah kami dengan kasih karunia daripada-Mu Tuhan boleh membuka hati kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami, sehingga kami pun akhirnya boleh menerima keselamatan itu Tuhan. Tapi kami juga bersyukur Tuhan jika Engkau dapati di antara kami telah percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Dan biarlah melalui pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami juga sadar dan kami boleh mempermuliakan Engkau melalui kehidupan yang boleh kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan untuk dosa-dosa yang telah kami lakukan yang menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang mulia itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.